warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Syafina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, para sahabat pecinta silat dari Kampung Silat Jampang dan juga dari tempat-tempat yang lain. Hari ini ketemu kembali bersama kami dari Kampung Silat Jampang dalam diskusi untuk edukasi masalah persilatan. Mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini masyarakat semakin mengerti tentang silat, hal-hal yang terkait dengan silat, filosofi, hakikat dan seterusnya, sehingga ini bermanfaat untuk menjadikan kita semakin mencintai silat, dan orang-orang yang belum mengenal silat bisa mencintai silat dan ikut belajar dan mengembangkan silat. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan, Masya Allah, ini guru-guru besar dari beberapa perguruan silat. Yang pertama ini kami perkenalkan, ini adalah Babe Karma Wijaya Kusuma. Ya, alhamdulillah ini beliau adalah sebagai guru besar silat Macan Betawi. Alhamdulillah. Dan yang berikutnya adalah di sini panggilnya bukan Babe, nama si Abang ya. Bang Alfredo atau biasa disebut dengan Bang Edo. Ini sebagai guru utama dari silat Paseban. Ya, silat Paseban. Alhamdulillah ini terima kasih atas kehadirannya Bang Edo dan juga Babe Karma. Dan hari ini kita insya Allah akan membahas tentang adab. Nah, adab di dalam dunia persilatan, khususnya hari ini kita membahas adab, bagaimana adab guru kepada murid, dan juga kita bahas juga adab murid kepada guru. Ya, jadi ini biar seimbang kita bikinnya, adab antara murid kepada guru dan juga guru kepada murid. Nah, sebelumnya di sini kita lihat para pecinta silat semuanya, ada beberapa produk ini sebagai produk pemberdayaan masyarakat dari zona Madinah, dompet duafa. Sini ada Zomeo namanya, ini program pemberdayaan masyarakat dari zona Madinah, dompet duafa, menggunakan dana zakat, infak sedekah untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar. Di sini ada dari bermacam-macam ini, ya, ada keripik pisang, ada keripik kelor ya. Kalau dulu kelor itu biasanya buat itu ya, biasanya apa yang terkait dengan merontokkan ilmu-ilmu. Ini sekarang dimakan ya. Yang manusia ini luar biasa. Ternyata gizinya sangat tinggi. Nah, di sini juga ada Dede Water. Ini program dari pemberdayaan masyarakat juga dari dompet duafa, membuat air yang insya Allah halalan thayyiban. Baik, nah kita lanjutkan obrolan diskusi kita. Hari ini pertama dengan Babe Karma dulu. Ya, kita lihat perkembangan dunia persilatan sekarang. Dan secara umum, oh ya, ini sambil mohon maaf dilepas dulu maskernya. Jadi kita memang berusaha untuk tetap jaga, menjalankan protokol kesehatan agar kita para pesilat tetap sehat walafiat, baik guru dan murid-muridnya tentunya, dan juga menjadi percontohan di masyarakat tentang bagaimana kita menjaga diri dari kesehatan untuk mematuhi protokol COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat perkembangan sekarang ini sangat menarik, bagaimana hubungan tidak hanya dunia persilatan ya Bang Edo, Pak Babe Karma, kita lihat hubungan antara guru dan murid ini memang mengalami pergeseran-pergeseran. Ya, kita sering melihat ada kisah murid yang berani kepada guru, meludahi kepada guru, ada yang menghina kepada guru, memukul kepada guru. Ya, kita lihat di media sosial yang sekarang ini luar biasa. Memang membuat kita ini prestasi sangat prihatin gitu ya, prihatin. Dan tapi juga ada cerita-cerita yang guru yang luar biasa ketika bersikap kepada murid, sehingga murid ada yang mengalami cedera, ada yang mengalami cacat baik fisik, mental, karena sikap guru yang kadang-kadang mungkin juga berlebihan. Nah, hari ini kita pengen diskusi, ngobrol bagaimana sih terkait dengan posisi adab di dalam persilatan ini tadi. Kalau kita kemarin diskusi dengan Babe Edinal Praya sebagai guru kita bersama, sebagai bapak dunia persilatan, memang bagaimana beliau memfokuskan agar silat ini diawali dengan pembentukan akhlak, gitu ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu kan dari Rasulullah, bagaimana kita ini Rasulullah turun ke muka bumi ini tuh mau menyempurnakan akhlak, dan adab ini bagian dari akhlak itu. Ya, akhlak ya qabla ilmu, bahwa akhlak adab ini qabla ilmu, bahwa adab akhlak ini harus penting kita jalankan sebelum sebenarnya proses kita mendapatkan ilmu itu tadi, sehingga orang itu benar-benar menjadikan adab akhlak itu sesuatu yang melekat dalam tubuhnya, sehingga ilmu yang datang itu bisa terserap dengan baik, barokah ya, sehingga bermanfaat gitu ya nantinya. Nah, hari ini kita akan diskusi. Lebih menariknya kita akan langsung bahas
kepada guru-guru kita pada kesempatan hari ini. Nah, silakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Karma Wijaya Kusuma. Ya, inilah disebut guru besar dari Macan Betawi. Alhamdulillah pagi ini saya berkumpul sama Pak 248. Ya. Terima kasih banyak adanya Kampung Silat Jampang. Dikarenakan itu ya, yang dibilang ada adab terhadap gurunya, memang itu penting. Ya itu apa dibilang ya, semua sekarang lain ya. Sekarang yang adab itu bukannya gurunya sekarang. Jadi anaknya yang adab ya. Iya. Kebanyakan itulah yang dipanggil adab. Sebenarnya sopan santun terhadap guru kepada anak ya. Itu anak-anak didiknya sebenarnya sopan santun kepada adik-adiknya, ke orang tua. Pokok utama orang tua dulu ya. Baru yang kedua itu terhadap guru ya. Itu yang penting. Zaman sekarang kok lain ya. Sekarang terbalik kok. Sekarang istilahnya gurunya yang pengen hormat sama anak-anaknya. Nah itu ya, jadi kebalik ya. Kebalik itu. Sehingga guru itu seakan-akan seperti karena sudah dibayar, jadi dia harus seperti tunduk, apalagi di beberapa sekolah yang mahal-mahal, yang murid itu dan orang tua sudah banyak memberikan kontribusi besar gitu ya. Sehingga, nah ini menarik kalau di perguruan Macan Betawi ini, mungkin bisa diceritakan sedikit Macan Betawi itu perguruannya seperti apa ini, Babe? Ya, dari Macan Betawi sebenarnya waktu saya sendiri ya mengabdi kepada guru besar. Ya. Di dalam latihan itu benar sungguh-sungguh mengikuti cara guru. Ya. Kata guru begini, ya saya alhamdulillah ya. Itu tahun berapa, Babe? Tahun 85, 87 lah. 85 ya, 85, 87. Mungkin eranya juga beda kali ya, Agak kalau beda, era apa? dulu kan namanya murid kalau dibilang guru langsung samina wa ta'na gitu ya, langsung taat. Ya kalau sekarang kadang-kadang samina wa soina gitu. Dengar tapi juga langsung membantah dengan Iya gitu sama. Nah, kira-kira gimana prakteknya kalau di Macan Betawi agar murid-muridnya Abah Karma sekarang yang sudah tersebar di mana-mana itu memahami bagaimana adabnya ini kepada guru? Waktu prosesnya pertama-tama istilah waktu perlatihan ya. Iya betul. Pertama itu latihan itu istilahnya ada pemurihan ya. Ada pemurihan dari Macan Betawi itu khusus mau latihan pemurihan dulu. Artinya kalau bahasa Indonesia apa itu, Bapak? Ya cuci mata biar terang itulah. Oh iya. Yang kedua itu baru diadakan dasar. Dasar itu sampai 3 bulan ya. Dasar ya. Dasar itu adalah dasar jurus ya. Ada talek atau janji di awal gitu biasanya? Ada ya. Ada. Dasar talek itu ada. Istilahnya janji persilatan lah. Janji dalam perguruan persilatan dalam perguruan itu ya. Persilatan semua juga ada. Pasti ada. Nah yang kedua itu dimulai istilah dasar. Dari dasar itu baru mengadakan istilahnya training ya. Training perguruan istilahnya itu kombinasi training perguruan itu istilahnya 3 bulan. Dasar 3 bulan baru diadakan jurus 3 bulan. Dasar 3 bulan itu merupakan gerakan-gerakan silat. Belum. Hanya gerakan-gerakan pintas saja gitu. Belum ada jurus gitu. 3 bulan itu belum ada jurus. Belum ada jurus ya. Jadi gerakan-gerakan dasar dari silat itu sendiri ya. Iya. Baik. Dari situ proses penanaman adab sudah disampaikan setiap pertemuan atau gimana gitu. Selama itu ya. Akhir itu juga sudah diterapkan. Masalah adab-adaban sudah diterapkan. Sebelum mulai berlatihan itu kita berbaca doa dulu. Baru di situ istilahnya baru adab-adaban diterapkan. Ada di situ diberikan apa? Wejangan atau tausiah begitu ya dari guru-guru ya kepada murid. Iya. Jadi seperti kembali pada zaman-zaman dulu ya, para silat dulu. Kalau namanya zaman dulu orang belajar silat itu kan ngaji dulu ya, Bang Edo ya. Karena ya ngaji dulu, ngaji agama, akhlak, adab segala macam.
baru kemudian diajarin silat. Ya, mungkin baru di sini diajarin juga silat. Sama. seperti juga ya. Sama. Alhamdulillah. Makanya kalau dari Macan Betawi yang kadang nggak ngaji itu udah dikeluarkan dulu. Nggak Baik, boleh baik, belajar baik. dulu. Yang Dikasih diutamakan itu kita agama dulu lah. Dikasih waktu berapa lama nih? Misalnya ada yang bandel ya Pak Karma. Iya. Suruh ngaji, nggak mau. Yang penting saya silatnya aja. Ya gitu. itu langsung dikeluarin. Langsung dikeluarin. Kalau dari Macan Betawi langsung dikeluarin. Nggak boleh ikutin lagi. Nggak boleh ikut ngaji nih. Iya. Kalau nggak mau ngaji ya, Masya Ya, Allah. pokok luar utama biasa. itu kita agama kan. Memang tegas, namanya juga macan ya. Jadi Iya. harus tegas. Itu harus. Iya. Kalau jurus ular nanti lain lagi ya. Ya lain lagi. Muter-muter. Baik, silakan Halo Babe, terus dilanjutkan. Nah, prosesnya tadi berarti sebelum ya. Kemudian apalagi kira-kira yang biasa? Nah, terus di situ sudah dipraktekkan ya, istilahnya ada jurus, udah menerapkan jurus segala macam. Ya itu diadakan baru jurus. Oke. Ya itu jurus pertama jurus. mengajarkan. Sudah jurus-jurus sampai jurus itu sampai 1 sampai 25 jurus. 25. Ya. Alhamdulillah. Dasar jurus ada 7. Dasar jurus ada 7. Ada 7. Terus ada jurus toya juga Ada ada. senjata juga ya. Senjata ada toya, ada senjata toya, golok, golok, kipas, kipas, suling, suling. Wow, Suling. Insya Allah ini. ada juga. Ada surah. Ini kayak di film-film silat zaman dulu ya. Ya, persis. Senjatanya masih pakai Ya. suling. Baik, baik. Suling Ada. itu dipakai buat senjata mukul atau suaranya itu tadi tuh? Untuk senjata mukul. Ujian mukul ya. Iya. Kalau dulu kan cerita tenaga dalam pakai suling itu orang udah muntah darah misalnya. Ya. Ada juga trisula ada. Oh, ada trisula ada. Banyak sekali ya. Ya. Cuman di perguruan yang sekarang itu belum komplit lah. Oh. Istilahnya benda-bendanya itu belum komplit. Baik. Padahal ada sudah ada, dulunya ya. dasar-dasarnya udah ada. Senjata cuman lempar kayak senjata rahasia senjatanya gitu ada juga. ada juga. Ada juga ya. Ya. Model pisau terbang. Pisau Masya Allah ini teman-teman. Karena di sini kekurangan gitu, kekurangan ya. ini ya. Bukannya itulah. di sana itu tempatnya hutan, Babe. Jadi gampang tuh lempar-lempar Ya, ya. pisau. Ya. Cuma nggak balik lagi dilempar hilang ya. Ya itu. Baik, baik. Nah, ini menarik tadi proses dilakukan. Nah, kira-kira yang diharapkan di perguruan Macan Betawi maupun pesilat lain, adab apa yang harus dipahami oleh murid-murid kepada guru gitu? Ya sebenarnya ya kalau dari saya ya yang harus dipahami dengan guru anak-anak didik itu menaati lah rendah hati, menaati perintah-perintah guru. Mentaati perintah-perintah guru. Perintah guru ya itu perintah orang tua harus diinikan ya. Terus masalah dari agama juga itu harus dia mentaati ditaati, ajaran agama itu jangan sampai ketinggalan lah. Baik, dan menggunakan tadi silat itu untuk kepentingan yang baik untuk gitu ya. silaturahmi juga. Baik, baik, baik. Silat itu kan untuk silaturahmi. Jadi ya. memang jiwanya harus terbuka ya. Itu. Jadi belajar silat itu bukan menjadi orang yang angkuh, sombong sehingga memutus silaturahim. Iya. Justru membuka hati ini semakin lapang, memandang orang lain itu sebagai saudara gitu ya. Benar. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini proses pembentukannya tadi kan ada nilai-nilai tadi yang sudah diharapkan ya. Ada nggak ininya sanksi-sanksi gitu tadi misalnya nih dalam proses belajar kan diharapkan nih selalu menghormati guru orang tua ya, bahwa ridho Allah ridho walidain, subhanallah subhanallah fadilain, bahwa ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, murka Allah juga tergantung murka dari orang tua. Nah, kalau ada yang misalnya masih berani sama orang tua, ada yang tidak mentaati guru, kira-kira prosesnya gimana yang dilakukan di? Ya itu yang di Macan Betawi ya prosesnya itu hanya dicabut dari kepenjarannya dia supaya kembali dia langsung dicabut itu ya? Langsung dicabut. Ada kayak zaman dulu gitu nggak disentil sarafnya hilang ilmunya gitu? Ya itu juga. Ada juga ya, ya Masya Allah. Jadi hilang ilmunya dari awal sudah nggak ada dari bekasnya. awal itu udah nggak ada ininya lagi. Baik, Jadi dia putih lagi lah, bersih lagi. Dia akhirnya sudah seperti orang yang tidak memahami lagi. Tapi kalau dia nggak sadar juga, kalau dia sadar ya alhamdulillah. Baik lagi, nggak apa-apa. Jadi ada proses sanksi dulu ya, jadi tidak langsung punishment, langsung total bahwa kalau di kerja tim langsung PHK gitu ya. Tapi ada peringatan 1, 2, 3 gitu ya. Memang dia tidak bisa diperingati ya itulah langsung kita keluarkan dan cabut. Alhamdulillah. Nah kira-kira nih kalau dalam perjalanannya ada nggak murid-murid yang komplain ya? Masa sih saya harus begini dan begitu kalau dalam belajar ilmu silat gitu ya?
harus menghormati. Ada yang nggak kira-kira yang merasa keberatan dengan generasi sekarang nih, anak-anak milenial maupun yang lainnya gitu? Ya kemungkinan ya dari Macan Betawi ya langka juga sih. Oh, Nggak langka ada yang seperti hanya itu ya. dia bisa mengikuti ya pelajaran dan mentaati juga sih. Baik, alhamdulillah. Jadi adabnya sekarang ya walaupun zaman bisa berubah, tapi secara karakter, akhlak, adab dari murid-murid rata-rata masih mengikuti Masih ya mengikuti semua ajaran-ajaran Macan arahan Betawi. dari guru. Baik, alhamdulillah. Ada kira-kira lagi yang pengen disampaikan harapan-harapan ini Pak Karma agar murid-murid ini bisa beradab, berakhlak ya, sehingga tidak ada ceritanya pesilat yang ya suul adabnya buruk gitu ya, yang kemudian justru menjadikan ilmu ini tidak bermanfaat, atau lebih buruk lagi melawan guru dan seterusnya misalnya gitu Babe. Ya pengennya sih begitu ya Pak. Jadi keinginan guru ya keinginan saya itu menaatilah perintah-perintah ajaran gurunya supaya kita kedepannya maju untuk membela bangsa dan negara. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, nah itu tadi obrolan kita dengan Babe Karma ya terkait dengan adab murid kepada guru. Mudah-mudahan murid-murid seluruhnya bisa beradab, berakhlak mulia, karakternya baik, sehingga kalau diberikan ilmu apapun justru menampung dengan baik seperti air gitu ya. Ketika ini wadahnya sudah bagus, ketika diisi air yang bagus, maka akan memancarkan kemanfaatan yang luar biasa. Tapi kalau wadahnya jelek, karakternya jelek, akhlaknya jelek, diisi dengan ilmu, tetap kelihatannya jelek. Ya, tetap kalau di sini kotor gitu ya. Nah ini pentingnya antara adab dengan ilmu yang sampai gurunya. Nah baik, selanjutnya kita mohon maaf ini dilanjutkan dengan Bang Edo. Bang Edo dari Silat Paseban. Pakai lama nggak ya? Mbak Paseban aja ya, karena ada ada Paseban lama juga ya, Paseban lama atau mungkin Paseban yang lain. Nah ini dengan Bang Alfredo atau biasa dipanggil Bang Edo, ya namanya agak kebarat-baratan gitu ya, wajahnya juga agak barat sih memang. Jadi Bang Edo ini akan kita bahas bagaimana adab sekarang guru kepada murid. Nah kita kan tentu pengen seorang guru ini kan seperti yang disebutkan sebagai digugu dan ditiru gitu ya, orang yang bisa dijadikan percontohan, bisa menjadi uswatun ya, bisa menjadi uswatun hasanah atau uswatun kamilah gitu ya. Kalau hasanah itu kan segala sesuatu yang sempurna yang dari Rasulullah SAW. Nah kalau kita generasi-generasi yang kamil begini, yang paling tidak bisa mempunyai kualitas meniru Rasulullah SAW, bisa menjadi penerang, penjelas kepada murid-muridnya. Nah, hari kita diskusi, sebelumnya dijelaskan dulu ini Bang Edo dari perguruan Paseban seperti apa, kemudian proses di sana sebagai guru. Untuk menjadi guru aja ini kan pasti ada prosesnya ya. Nah, silakan Bang Edo. Yang lainnya sambil dinikmati dulu. Abi Karma. Sambil minum jus, sumionya dimakan, body waternya juga silakan. Terima kasih yang terhormat Ustadz Herman Budianto, Ketua Kampung Silat Jampang, dan juga yang saya hormati Bapak Karma dari Perguruan Macan Betawi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga memperkenalkan diri, nama saya Elfrido, biasa dipanggil Bang Edo. Kami dari keluarga pencak silat Gerak Paseban, berada di daerah Depok, yang mana dulu awalnya itu aliran Paseban adalah dari daerah Paseban di Jakarta Pusat, yaitu pendidikan pencak silat Sinar Paseban, yang mana salah satunya adalah guru kami almarhum Kong Salim bin Sinan, yang kebetulan banyak para pendiri dari aliran Paseban ini adalah orang Depok, termasuk Depok, ya. Salah satunya pendiri yaitu almarhum Haji Muhammad Saleh bin Salman. Beliau juga memang di Jakarta, tapi terakhir banyak tinggal di Depok dan dimakamkan di daerah Depok. Jadi beliau itu dulunya tinggal di Jakarta, ya, kemudian banyak mengembangkan di Depok dan akhirnya juga minggir di Depok, tinggal di Depok. Nah, ini ya apa namanya mengalami perluasan. Perluasan betul, karena kan oh ya Macan Betawi juga begitu ya. Betul. Orang Jakarta makanya sebenarnya Betawi. Ya, karena Jakarta dulu kan Batavia di 1928 itu kan masih dijajah Belanda, jadi betul. Mungkin lebih aman kita belajar di pinggir di daerah Depok. Dan salah satunya juga adalah pendiri kita di aliran Paseban, yaitu almarhum Bapak saya Kiai Haji Muhammad Yusuf bin Sanen, beliau Al Habib Al Idrus.
Itu yang sedikit kami ceritakan. Dan proses penerimaan murid juga di Paseban, pertama-tama kita akan melihat karakter orang tersebut, karakter murid tersebut atau calon murid tersebut, apakah dia sudah sesuai dengan kriteria di Paseban, yaitu dia rendah hati, terus welas asih, dan juga rendah hati, welas asih. Betul, dan juga dia mempunyai kemauan untuk terutama untuk beribadah dengan rajin, dan juga latihan yang tidak mengeluh atau pantang menyerah. Nah, seperti itu. Itu biasanya kita adakan sedikit wawancara. Oh, dari awal sebelum masuk ini ya? Masuk kita wawancara dulu. Kayak orang masuk kerja juga ya? Betul. Dari situ kita akan mengetahui, oh si A sifatnya seperti ini. Nah, apakah kita melanjutkan belajar atau tidak? Baik. Itu salah satunya. Dan di kami jurus dasar itu ada 6. Jadi jalan jurus 1 sampai dengan jalan jurus 6. Setelah itu ada tingkatannya jurus pancer. Baru beberapa langkah 9, lumayan banyak, mungkin ada sekitar 9 langkah 9. Lalu ada langkah 3, ada 3. Langkah 3 ada terus 3. Ada langkah 4. Langkah 12. Terus ada jurus liwat dan masih banyak lagi. Dan memang setelah lulus jurus dasar 1 sampai 6, biasanya kita adakan pengurutan. Ada di proses. Betul. Pengurutan ini sebenarnya masih berkaitan dengan adab, yaitu bukan diurut secara kasar, bukan, tapi sebenarnya adalah guru atau pelatih meminta kepada Allah agar anak yang kita ajarkan ini mempunyai adab yang lebih baik lagi dari si guru sendiri. Jadi filosofinya di situ ya. Betul, kita memberikan istilahnya ya semacam ijazah awal, dan juga sekaligus mendoakan sebenarnya, lebih mendoakan kepada yang akan belajar ini ya, supaya bisa lebih bagus, lebih bermanfaat dan lebih berkembang. Jadi ada proses doa di situ. Betul. Dan juga kayak pengangkatan awal gitu ya, secara resmi masuk di dalam dan itu juga selama ini jadi semacam satu sugesti yang mana awalnya si orang tersebut begitu dia menjalankan 1 sampai 6 mungkin kurang bagus, begitu setelah diurut insya Allah dia beda caranya. Itu juga melancarkan untuk peredaran darah saraf seperti itu. Iya, tapi secara tidak langsung, karena umumnya tidak terlalu disentuh secara keras, jadi hanya sekedar dilewati saja. Nah, itu salah satunya. Nah, nanti setelah dia belajar banyak lama, baru kita mungkin ada sedikit namanya itu keramatan. Nah, keramatan pun sama sebenarnya. Itu adalah gimana sang guru atau pelatih menerapkan adabnya, juga mendoakan murid tersebut yang memang sudah tingkat lanjut supaya bisa meneruskan, melestarikan, supaya dia bisa menjadi pelatih, bisa menjadi suri teladan baik di persilatan maupun di masyarakat. Baik. Gitu, dan itu tidak mudah. Nah, karena perlu kesabaran, ketekunan, dan juga benar-benar niatan yang kuat supaya melanjutkan. Gitu. Nah, itu sekilas mengenai kami ya, keluarga pencaksilat Gerak Paseban di Depok 2. Nah, terus Afwan Ustadz mengenai tadi adab guru terhadap murid, ya sekarang ini beda dengan sewaktu kita atau lagi Baba Karma belajar. Betul. Zaman milenial ini generasinya kayak bukannya dekat ini ya, bukan? Masih milenial juga nih Bapak. Milenial pada zamannya gitu ya. Ya, pada zamannya beliau juga, zaman kita. Nah, kalau sekarang anak-anak sekarang kan itu tidak bisa seperti kita dulu. Kalau zaman dulu begitu guru kami bilang A, tanpa basa-basi ataupun kita kan A. Langsung ya, otomatis ya, itu. Betul. Nah, disitulah sebenarnya seorang guru itu harus memiliki adab yang benar-benar bukan hanya ditiru sebenarnya, tapi juga bisa memberikan satu semangat atau inspirasi orang bisa lebih maju. Baik. Ya, yang selama ini almarhum guru kami ajarkan adalah yang pertama yaitu kita dalam adab murid, orang tua maupun kepada masyarakat. Ya, pertama selain kita memang harus tegas, kita juga harus welas asih, dan juga apa istilahnya? Zaman sekarang itu perihal adab yang pernah guru kami ajarkan antara lain seperti tadi kita harus tegas, disiplin, dan juga sebagai seorang guru atau pelatih itu
harus mempunyai rasa kasih sayang. Kasih sayang ya. Jadi Ya. bagaimana target guru itu memang menyampaikan, mengajar itu karena kasih sayang, bukan karena nafsu. Betul, bukan Misalnya karena nih dia. ada anak yang nggak bisa-bisa nih. Betul, betul. Ini hati kita justru pengennya ada orang ini bisa gitu ya, Ya, dengan kasih betul. sayang, bukan marah, Bukan marah, dipukul. betul. Bahkan kadang beberapa kali kan di media ada yang sampai meninggal ya Ya, ketika belajar betul. silat dipukul Silat, betul. oleh pelatihnya atau gurunya. Ini tentu sangat memprihatinkan sekali. Betul. Ya, Betul. menarik sekali. Silakan dilanjut. Ya. Lanjut, Dok. Jadi selain juga hal-hal yang dulu mungkin guru-guru kita pernah ajarkan ke kita, yaitu kalau latihan memang kita pantang mengeluh. Ya. Kalau zaman kami dulu ya kalau cuma bibir pecah-pecah, pingsan, keseleo, patah-patah itu sangat wajar dan kita tidak pernah komplain. Bahkan itu menjadi satu kenangan tersendiri yang kita sangat membahagiakan. Istilahnya bisa kita jatuh dengan guru kita sempat pingsan, begitu kita berpasangan dengan guru kita itu sangat menyenangkan. Ya, karena kita kangen seperti itu. Nah, kalau itu untuk mentransfer kepada anak-anak sekarang gimana itu Bang Edo? Ya, Anak itu sekarang khawatirnya begitu kesenggol dikit sudah nggak latihan lagi. nggak ada latihan. Ngomong sama orang tuanya, Ya. saya berdarah dan macam Betul. nggak latihan. Betul. Gitu ya. Nah, itu juga salah satu sewaktu mau latihan dengan kita, terutama untuk anak-anak Ya. yang bukan dewasa. Kita biasanya kan juga memberikan semacam edukasi kepada orang tua bahwa yang namanya belajar seni bela diri atau lagi di Betawi itu dibilang seni main pukul, udah pasti nanti akan ada kontak fisik. Baik, baik. Nah, kita tetap akan menjaga seminimal mungkin supaya tidak cedera. Ya, tapi seandainya memang nanti terjadi seperti itu, ya kita orang tua biasanya akan memaklumi. Apalagi dari awal kita berikan edukasi bahwa akan seperti ini. Akan ada resiko. Betul, ada resiko. Dan risiko itu prosesnya karena untuk pembentukan ya. Pembentukan, bukan untuk jadi korban. Bukan jadi korban, pembulian. pembentukan karakter betul. Dan nanti juga dia akan merasa oh seperti ini, lebih yakin gitu. Nah, itu untuk awal dengan orang tua, tapi yang lebih penting guru kami menyampaikan adalah zaman sekarang ini kesan untuk guru silat itu bukan untuk ditakuti. Ya, jadi lebih mengarah kepada kita untuk disegani. Nah, disegani dalam arti kata dari segi keilmuan, dari segi kesopanan. Betul. Nah, sehubungan dengan murid, ada satu hal lagi yang menarik perhatian saya, yaitu beliau menyampaikan bagaimana caranya supaya seorang guru silat atau pelatih itu disayangi. Ya. Seorang guru ini yang bagaimana menumbuhkan Rasa sayang daripada muridnya. Ya, murid sayang terhadap gurunya. Bukan malah dendam. Bukan ya. dendam atau lagi takut, bukan. Saya balas ini nanti. Betul. Ya, jadi bagaimana supaya dia murid kalau sudah sayang sama gurunya kan istilahnya benar-benar tawadunya itu akan terlihat. Terlihat betul. Dan dengan demikian transfer ilmu akan lebih mudah ya, Pak ya. Lebih mudah karena tanpa banyak basa-basi pun akan mengikuti dengan sendirinya. Nah, itu yang mungkin saya kira PR juga buat kita penggiat silat, pelestari silat. Bagaimana juga menciptakan rasa sayang cinta terhadap silat itu sendiri. Juga salah satunya terhadap yang mengajarkan atau guru. Nah, memang dalam prosesnya itu agak sulit. Apalagi zaman milenial ini, Ustaz. Betul. Yang mana kita menerangkan A ke anak, dia nanya sampai Z. Nah, disitulah. Beda ya, kalau dulu dikasih A ya dijalanin A. Dia kan A. Sekarang dikasih A nanya A, B, C, sampai Z bahkan Sampai kadang. Z, ya. Nah, itulah kesabarannya Tapi sebenarnya diuji. itu prosesnya bagus ya. Proses berpikirnya lebih berkembang ya. Lebih berkembang. Ya, cuma tantangannya adalah ketika proses berpikir berkembang dikuatkan dengan implementasinya. Iya, Kadang-kadang sering nanyanya banyak, Ya, suruh latihannya kurang. latihannya kurang. Kalau dulu nggak banyak nanya, Ya, banyak latihannya banyak gitu ya. latihan, Nah, betul. sekarang mungkin perlu dikombinasikan antara kemampuan menanya yang kritis tadi, Ya. ini kenapa, ini harus mengenai kenapa ya. Ya, betul. Kemudian diimbangi dengan latihan yang Latihannya. tentu yang Betul. Dan- kritis juga, artinya Betul. semakin semangat. Itu sebenarnya suatu kemajuan dalam pola pikir yang bagus untuk seni bela diri terutama pencak silat di Indonesia ini. Jadi semua kritikan baik apalagi dari murid kita sendiri itu
pasti akan ada hasil kebaikannya. Ya, ya. Nah itu jangan, wah murid kita kritik seperti ini, wah kamu nih badung udah. Nah, kita nggak ajarkan. Nah, beda antara kritikan dengan dia berbuat salah ya Pak ya. Kalau berbuat salah, otomatis kita akan kasih pembinaan, kita tegur, kita kasih sanksi dari ringan sampai berat. Nah itu salah satu yang almarhum menyampaikan bahwa kalau murid kita sudah sayang, ya istilah kata, sampai kapanpun dia akan benar-benar bisa bangga dengan apa yang dia mainkan. Betul, walaupun mungkin hanya bisa jurus dasar 1 sampai 6. Tapi karena dia sayang dengan guru, apa yang diajarkan oleh guru diperhatikan, itu dia bisa mengalahkan murid yang mungkin udah lebih tinggi jurusnya. Karena apa? Dia sungguh-sungguh berlatih. Sungguh-sungguh dalam berlatih. Ya, karena latihan itu kan efektif paling 1 jam, 1,5 jam. Tapi dia akan ngulang selama 7 hari. Dalam 24 jam itu dia akan mengulang. Gitu. Nah itu ada sedikit cerita. Pernah saya ditanya, saya tanya ke murid, berapa banyak dalam seminggu Pak Guru latihan? Saya akan tanya balik dulu karena anak nilai saya tanya. Ya, saya akan jawab. Saya tanya, kamu berapa lama? Saya cuma 2 kali. 1 kali latihan paling 1,5 jam. Kalau Pak Guru berapa banyak? Saya bilang, saya seminggu itu bisa 9 kali latihan. Padahal seminggu hanya 7 hari. Nah, dia kan bingung seperti apa? Ya karena apa? Kita saking cintanya dengan pengetahuan yang kita miliki, Pak. Kita cinta dengan guru kita. Guru kita ngajarkan hanya 2 kali, kita ulang berkali-kali di rumah. Ulang setiap hari. Nah itu salah satu adab kita mungkin ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi kita menumbuhkan dengan kita rasa kasih sayang kita terhadap murid, insya Allah jangankan hanya murid kita, orang lain juga mungkin akan berbuat yang sama terhadap kita. Nah prosesnya itu Bang Edo, kalau di Paseban atau mungkin nanti bisa ditambahkan juga di Macan Betawi, untuk menjadi pelatih agar dia memiliki karakter yang tadi welas asih, ya, dia juga ikhlas, gitu ya. Itu prosesnya gimana untuk menjadi posisi itu tadi kan mungkin ada tahapan, ada asisten dulu atau terus kemudian selain dari tahapan tadi ada prosesnya juga pembentukan para pelatih-pelatih atau guru-guru yang di perguruan tersebut. Betul. Ya sedikit banyak bisa saya sampaikan bahwa dari pertama kali seseorang belajar silat, tentu udah kita terapkan adab dan ciri atau visi misi mungkin ya kalau sekarang istilah kerennya perguruan kita sendiri. Nah setelah itu dia belajar dengan sungguh-sungguh jurusnya, tekniknya segala macam, dan juga kita menganjurkan karena kita memang datang latihan silat, full kita latihan silat, begitu istirahat baru kita sharing, kita sampaikanlah semacam adab atau akhlak. Nah begitu dia sudah menempati posisi tertentu, dengan kata lain jurusnya sudah mulai banyak, dia akan kita angkat menjadi pertama memang murid utama, setelah itu asisten pelatih. Ada murid utama, masuk asisten pelatih. Ya, murid utama itu di kami sudah sampai dengan selendang coklat. Nah, setelah itu dia akan asisten pelatih. Kita kasih semacam selendang atau cukin berwarna putih. Nah, itu minimal setahun dia harus belajar melatih. Dan kita minta bukan cuman di perguruan sendiri, dia harus mulai bersosialisasi ke perguruan lain, istilahnya bersilaturahim. Begitu ada acara datang, kita akan melihat bagaimana asisten pelatih ini mempunyai adab atau sikap terhadap guru lain atau orang tua lain. Ya, karena itu dipantau ya, kita pantau. Ada murokobahnya gitu. Betul, ya. kita akan evaluasi bagaimana juga dia ngelatih terhadap murid-murid, dan juga bagaimana beliau bersikap terhadap guru silat yang lain. Karena ya seperti tadi Ustadz bilang, bahwa Bapak juga bilang silat itu adalah silaturahim. Nah, jadi kita menganjurkan mereka keluar, bukan hanya keluar bukan untuk menjajal ilmu, bukan, tapi bersosialisasi atau bersilaturahim dengan perguruan ini. Sekaligus ya mungkin kalau awalnya kita akan temani, kita dampingi, kita kenalkan ini. Karena banyak perguruan lain itu masing-masing mempunyai kelebihan. Salah satu mungkin ada yang kelebihan di bidang organisasi, kaderisasi, ada yang bidang senjata segala macam. Dan terutama dengan saling mengenal, nah insya Allah kedepannya kalau kita mungkin ada acara atau apa, itu
tidak sungkan lagi. Ya, itu salah satu target seseorang itu bisa menjadi pelatih atau menjadi guru. Baik. Dan itu ada proses penilaiannya terus ya. Ada, Para kita guru-guru, tetap pelatih itu kumpul betul, gitu ya. betul. Kita akan datang, kita kumpul, kita sharing, kita evaluasi, Baik. kita juga ada nasihat di situ. Dan Alhamdulillah. kalau memang ada salah atau gimana ya, kita akan berikan pengarahan. Ya, jadi pembinaan terus menerus, tidak berhenti Terus-menerus, ketika dari tidak berhenti. pelatih lepas gitu ya. Tidak, karena itu pun yang kami lakukan dahulu. Sewaktu almarhum sudah mengangkat kami menjadi pelatih, tetap kita akan tanyain, apakah dalam kebelakangan ini kita ada salah. Ya, itu dinilai total sama guru kami almarhum bahwa dari mulai ya itu dia cara kita berbicara, cara kita sampai cara kita senyum pun diajarkan. Nah, cara kita senyum, cara kita berpakaian. Nah, itu karena ya itu yang kami kagum dari orang tua kami, walaupun beliau termasuk orang dahulu istilahnya, ya, zaman dahulu ikut bahkan pejuang juga, itu ternyata memperhatikan sampai hal sekecil itu. Memang dalam tata cara berpakaian, kalau anak milenial sekarang kan fashionable, ya, kita tidak perlu seperti itu karena kita bukan peragawan atau peragawati, tapi paling tidak kita memberikan kesan penampilan yang sederhana tapi elegan. Nah, dengan demikian orang akan melihat dari penampilan, melihat guru atau pelatih ini enak mendekati. Dan tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan penampilan itu orang bisa ditakuti, bisa disegani dan juga bisa sayang. Nah, makanya salah satu adab yang kita terapkan adalah bagaimana orang dengan melihat penampilan kita, dia akan pengen kenal dengan kita. Gitu. Mendekat ya, justru. Pendekatan, bukannya takut. Wow. Walaupun kita bawa golok, ya. Tapi ketemu orang kita tetap harus senyum ya, Pak ya, gitu kan ya. Gitu. Nah itu yang harus mindsetnya kita rubah. Karena terus terang Ustadz, Bapak, banyak orang tua sekarang, ngapain sih anak kita belajar silat nanti jadi begini gini. Ya. Yang jelek-jelek yang dilihat, padahal nggak seperti itu. Benar. Karena yang di media itu kan yang sering ditampilkan yang buruk-buruk ya. Bahwa ya the bad news itu ya sesuatu yang good news. Jadi yang buruk-buruk itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Itu sehingga ditampilkan. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dipukul, ada yang jadi preman. Yang baik-baik itu dianggap karena tidak menarik ya sudah. Itu menjadi sesuatu yang mengalir seperti biasanya saja, tidak menjadi sesuatu yang ditampilkan untuk menjadi salah satu prestasi-prestasi di dalam perguruan gitu. Betul. Ya, baik. Itu yang kita juga mungkin seperti kita pernah dengar waktu beliau Pak Edi Marjuki Nalapraya, Bapak Pesilat Dunia, bahwa pesilat itu harus menjadi orang yang terengginas, orang yang lebih bagus dari orang yang tidak belajar silat, pencak silat. Terutama ya tadi dari segi disiplin sudah pasti, karena kita nggak akan bisa main jurus kalau kita nggak disiplin. Kuda-kudanya setengah diri, setengah rendah, setengah rendah, yang ada kalau kata orang Betawi mamodro ya, Pak. Capek, boro-boro 10 langkah, 3 langkah aja udah jatuh. Nah, itu salah satu. Dan juga berpenampilan yang menarik. Karena dari situ ada beliau bilang segi nanti akan mengarah kepada segi kesejahteraan. Dengan berpenampilan menarik, orang akan tanpa promosi pun insya Allah akan ingin belajar ya, Pak ya. Apalagi begitu dia sudah tahu, oh jurusnya seperti itu. Nah, itulah kita sangat-sangat bangga dengan guru-guru kita, orang tua kita ya, semacam Baba, Ustaz Herman, Pak Edi, semuanya, semua guru-guru besar pencaksilat, bahwa masih jauh lebih baik ya anak-anak yang memang belajar pencaksilat. Ya. Karena sedikit banyak, walaupun mungkin beliau dalam melatih sangat keras dan tegas, tapi dari segi hati dan adabnya itu, dari segi akhlaknya itu, kita selama ini memperhatikan bahwa guru-guru silat kita itu sangat-sangat mulia. Ya. Sangat mulia, Ustadz. Dan itu yang membuat, kalau semua orang memperhatikan, yang belajar silat
otomatis dia akan menghormati orang tua, itu akan beda. Dan dia tidak ingin lagi tawuran atau apa, tidak. Karena apa? Begitu dia diadu ataupun bertanding, dia akan merasakan, oh kalau mukul orang sakit ya, oh mukul orang bisa pingsan, ya kan? Jangankan kita berbicara mengenai dosa, dari segitu aja, dari hati nurani aja akan terlatih bahwa kita tidak boleh semena-mena mukul orang. Mahir harus, mukul sekenceng-kencengnya harus, tapi akan digunakan secara lebih hati-hati. Nah, sehingga dengan seperti itu harusnya tidak pernah terjadi adanya tawuran-tawuran antara perguruan silat. Sama sekali tidak untuk perlu. memperebutkan nama ya, betul. Kebanggaan dari perguruannya masing-masing, karena itu tadi sudah disadarkan bagaimana bahayanya memukul dan bahayanya ketika kita dipukul. Membuka hati sebenarnya antar perguruan pun juga saling timbul welas asih tadi ya. Betul. Sehingga jauh lah harusnya. Kadang-kadang kan jadi begitu Bang Edo, kita lihat di beberapa media gitu ya, ada tawuran antar perguruan, sehingga orang melihat jangan belajar silat lah, tawuran sama perguruan aja bisa tawuran, antar perguruan bisa tawuran, sehingga nilai-nilai negatif ini yang masih jauh sekali dari adab, dari akhlak yang diharapkan dicapai oleh para murid dan dicapai oleh para guru. Kenapa guru juga kena? Karena murid cerminan dari guru, kan begitu. Apa yang dicontohkan guru itu yang akan dilakukan oleh murid. Apa yang dikatakan oleh guru itu yang diikuti oleh murid secara rata-rata, kan begitu. Nggak mungkin akan ada terjadi seperti itu kalau pembinaan dari para guru tadi sudah sebegitu mendalam, welas asih, niatnya karena ibadah kepada Allah ya, timbul rasa adab, sopan ya, dan segala macam tadi yang kita bahas gitu ya. Ya. Dan selama saya bergabung dengan Kampung Silat Jampang, itu yang kita rasakan. Jadi walaupun murid-murid kita bertanding di lapangan secara keras, tapi mereka akan melihat, oh guru-guru kita ngopi bareng di atas, saling ketawa, saling merangkul. Betul. Jadi hanya pada saat prestasi, baik itu festival maupun bertanding, mereka benar-benar menunjukkan kemampuan mereka di situ. Selesai itu ya mereka minum jus bareng, ngobrol bareng, selfie-selfian bareng. Nah, itulah yang kita bisa sedikit banyak saya peroleh menjadi gabung dalam Kampung Silat Jampang. Dan kita juga berharap sebenarnya ya mungkin kalau diteliti hanya oknum-oknum tertentu yang mungkin murid tersebut belum selesai belajarnya, bisa jadi ya Mbak ya, atau juga dia sudah keluar, dia punya kesel, akhirnya dia buat onar. Tapi secara umum semua guru-guru silat yang kita banggakan, kita hormati, itu sangat-sangat mulia. Sangat-sangat mulia, karena ya kita ketahui sendiri, ya seserem-seremnya segala-galang guru silat masih ingat. Ya, isi ingat begitu sholat, ya kita berhenti dulu istilah sholat atau paling tidak dengarkan azan. Saya kira itu Ustaz. Baik, alhamdulillah menarik sekali diskusi kita para sahabat silat dengan guru-guru kita Bang Edo dan Bapak Karma terkait dengan adab itu tadi ya. Alhamdulillah, mungkin Bapak Karma ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhirkan pertemuan ini? Cukup ya. Jadi kita saksikan bagaimana peran dari guru-guru silat tadi membentukkan karakter, pembentukan akhlak bagi murid-muridnya. Sehingga tadi sampaikan oleh Bang Edo bagaimana tahapan-tahapan untuk menjadi pelatih itu tidak sembarangan. Tidak hanya sekedar pintar silat kemudian dilatih, diangkat menjadi pelatih gitu ya. Nah, ini akhlak, karakter, pertama ibadahnya juga harus jelas gitu kan. Walaupun tidak harus menjadi kiai, tidak harus jadi ustadz ya, tapi paling tidak adalah dalam amaliyahnya dia kelihatan sebagai orang yang serius menjalankan Islam. Akhlaknya dia kelihatan baik, tidak menunjukkan tanda-tanda akhlak orang-orang yang buruk akhlak ya, jadi preman, jadi pamer kekuatan, pamer kesaktian dan segala macam begitu. Berikutnya muncul harus welas asih tadi. Guru itu harus dilatih bagaimana mempunyai jiwa welas asih. Ya, menjadi welas asih sehingga ketika dia kepada murid-muridnya ya, maka dia juga ingin menciptakan, mentransfer rasa welas asih tadi kepada murid-muridnya. Jadi ketika muridnya itu dalam kesulitan, menghafal, kesulitan mungkin ekonomi, kesulitan yang lain, tumbuh di sini jiwa sayang, bahkan mendoakan gitu ya. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan murid-muridku ini sukses belajarnya, sukses hidupnya, dan demikian. Nah, adab
murid kepada guru juga tadi demikian disampaikan kepada oleh Babe Karma, bagaimana murid ini penting. Di awal tadi sudah ada proses, di Bang Edo juga ada proses, ada interview, ada proses tadi pembinaan di awal, selalu ada proses pembinaan setiap latihan. Jadi ini para guru penting sekali bagaimana kita sebagai orang yang mengajarkan silat, belajar silat selalu ya mentransfer kebaikan-kebaikan, tidak hanya jurus-jurusnya saja, tetapi akhlak-akhlaknya juga harus disampaikan, adab-adabnya dalam ibadah dan seterusnya. Sehingga proses namanya kalau dalam Islam itu ta'lim muta'alim gitu ya. Ada proses bagaimana menjadi adab dalam berilmu, dalam mengajarkan ilmu, itu bisa terjadi sehingga murid ini bisa menerima ilmu dengan barokah. Ya, kalau barokah itu ziyadatul khair kata Imam Ghazali, kebaikannya terus bertambah. Beliau rasakan ilmunya itu bermanfaat untuk orang lain. Sehingga murid ini ketika melihat gurunya sopan, melihat gurunya baik, dia juga akan mengikuti gurunya tadi dan takzim, hormat, bukan takut, waduh saya ada gurunya kabur misalnya gitu, ntar dikebukin misalnya gitu. Nah itulah poin-poinnya sehingga murid-murid bisa menjadi murid-murid yang taat beribadah, taat kepada orang tua, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk bangsa, bukan menjadi orang-orang yang merugikan bangsa, merugikan dirinya sendiri, ya menjadi orang-orang yang atau tanda petik sampah masyarakat, semuanya berguna ya fid dunya wal akhirah untuk bangsa, orang tua dan seluruh kebaikan-kebaikannya. Nah, itu tadi diskusi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita tadi bermanfaat dan kita cerna, kita amalkan di seluruh perguruan sehingga tidak ada proses-proses yang menjadikan silat ini sebagai bentuk-bentuk kesalahan, bentuk-bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk kerusuhan-kerusuhan yang disebabkan oleh perguruan silat dan lain-lainnya. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Babe Karma dan Bang Edo atas kehadirannya jauh-jauh pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu jariah di dunia wal akhirah. Kami dari Kampung Silat Jampang pamit mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.